Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anto. Selamat siang Bu Feni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Alhamdulillah Anto? baik. Bagaimana dengan Bu Feni? Alhamdulillah baik Pak. Jadi mohon maaf nih Pak Anto mengganggu waktunya Pak Anto, mengganggu waktu istirahatnya. Di sini saya mendapatkan tugas CGP untuk demonstrasi kontekstual untuk kegiatan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri kebetulan di SD Keluarga Tua ini. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait rujukan moral dan dilema etika. Sekiranya nanti Pak Anto bisa berbagi pengalaman selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri Dua kita. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Pak Anto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Feni, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya mengidentifikasi, tentu karena kita di lingkungan sekolah Bu Feni tentu banyak sekali ada beberapa masalah, itu tidak kita pungkiri. Untuk mengidentifikasinya biasanya kita mengambil dari berbagai sudut pandang Bu Feni. Ketika sebuah masalah tersebut itu yang dipertentangkan antara benar dan salah, tentu itu sebuah rujukan moral. Tapi ketika sebuah masalah tersebut kita rasakan kok ternyata benar dan benar, itu kita anggap sebagai sebuah dilema etika seperti itu. Jadi sesuai dengan sudut pandang dari permasalahannya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Anto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Anto sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, selama ini untuk ketika ada sebuah permasalahan, kita melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu Bu. Jadi kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang yang satu dan kemudian sudut pandang yang lainnya. Kemudian dari sudut pandang itu kita timbang, kita pilih mana di antara tersebut yang kita anggap paling benar. Setelah itu kita putuskan, ya keputusan tersebut jangan sampai dua belah pihak itu ada yang merasa dirugikan. Jadi putusan itu harus saling menguntungkan seperti itu. Jadi dalam mengatasi permasalahan ada tahapan-tahapan sendiri tanpa harus ada menyakiti dari salah satu pihak nih Pak. Iya, betul seperti itu. Selanjutnya di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Anto lakukan selama ini? Untuk mengatasi sebuah permasalahan tentu ada beberapa langkah yang biasanya kita tempuh di SD Negeri 2 Garulur. Yang pertama, kita menentukan dulu penyebabnya apa, penyebab permasalahan itu apa, kita identifikasi di situ. Kemudian kita identifikasi siapa saja yang terlibat, entah guru, murid, ataupun sesama guru, ataupun sesama murid seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita mencari informasi dengan menanyakan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dari yang satu, kemudian yang satunya lagi kita identifikasi seperti itu. Kemudian setelah itu kita mendiskusikan, karena sudah tahu, kemudian kita berdiskusi, kemudian kita mencari solusi alternatif, beberapa alternatif solusi yang kemungkinan nanti akan kita ambil. Kemudian setelah dari solusi itu kita ambil satu solusi yang akan kita jadikan keputusan. Yang penting keputusan yang tadi sudah saya sampaikan, keputusannya itu jangan sampai merugikan salah satu pihak seperti itu. Pak, jadi kita harus saling berdiskusi tentang permasalahan yang ada sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan yang lain, tidak meributkan dari salah satu pihak nih Pak. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Anto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, berkaitan dengan keputusan dilema etika, tentu kita harus yang pertama tadi kita harus menganalisis sebuah kasus tersebut. Nah, kemudian setelah kita analisa, kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada yang berlaku. Kemudian dari situ kita mengedepankan keputusan yang akan kita ambil itu keputusan untuk kepentingan bersama, kepentingan umum, dalam arti bahwa nanti keputusan yang kita ambil itu
tadi sudah saya sampaikan, tidak ada salah satu yang dirugikan seperti itu. Jadi kita mencari solusi yang baik untuk bersama seperti itu. Jadi mencari solusi yang Iya. terbaik untuk semua pihak, Semua yang tidak pihak, menguntungkan iya, betul. salah satu pihak Iya. dan tidak merugikan salah satu Iya, pihak. betul. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan tentu karena kita mengambil sebuah keputusan itu, jadi tentu ada tantangan, banyak sekali tantangan, tapi tantangan yang terbesar itu sebetulnya karena dilema etika itu benar dengan benar. Nah, tantangannya itu kita harus mengambil keputusan mana yang terbaik karena sama-sama benar. Jadi mana di antara kedua itu yang dari benar-benar itu mana yang terbaik, yang penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bania. Selamat siang, Feni. Apa kabar Bu Bania? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan baik saja. Bu Feni, apa kabar Bu Feni? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Oke, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Bania yang seharusnya waktu untuk istirahat. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan karena di sini saya dapat tugas untuk melengkapi tugas saya demonstrasi di modul 3.1. Saya disuruh untuk melakukan sesi wawancara, Ibu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Sekiranya Ibu bisa berbagi pengalaman dengan saya selama menjadi kepala sekolah, Ibu. Nah, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Bania dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Bu Feni. Jadi ini pengalaman kami ya Bu, selama saya diberi tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi cara mengidentifikasi kasus yang terjadi di lembaga saya yang dilakukan yaitu cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mempelajari atau menyimpulkan kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut saya gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, seperti itu. Berarti mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan itu, Ibu. Oke. Dan ini selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Bania menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Bania, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu. Ketika dihadapkan dalam situasi yang mengambil keputusan, tentunya kita harus terlebih dahulu tahu masalah tersebut. Apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral atau dilema etika, sehingga ketika kita sudah mengetahui jenis masalahnya, kita tentu bisa membentuk sebuah kesimpulan. Nah, setelah terbentuk kesimpulan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kita menentukan inti permasalahannya dulu, Betul, termasuk bujukan moral atau dilema etika. Sehingga setelah kita tahu jenis masalahnya, baru kita bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ibu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Bania lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya tempuh dalam menghadapi suatu masalah ketika sudah mengetahui itu dilema etika atau bujukan moral, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Tentunya kita harus tahu dulu itu termasuk bujukan moral atau dilema etika. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah tahu yang terlibat, kemudian saya melakukan diskusi dengan semua warga sekolah, baik ada rekan guru, kemudian komite, ya bila memungkinkan juga dengan wali murid, atau karena di sekolah kami ada paguyuban, kita juga melibatkan paguyuban wali murid. Setelah itu kemudian kita membuat beberapa solusi keputusan. Kemudian setelah ditemukan beberapa solusi,
menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ketika sudah melakukan diskusi, kita menimbang kembali hasil-hasil solusi-solusi yang sudah kita temukan, kita timbang kembali untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Seperti itu. Jadi ada urut-urutannya nih dalam melakukan untuk pengambilan Betul, Bu. keputusan yang paling baik nih Bu. Nah di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bu Baniah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 D3? Dalam kasus dilema etika, tentunya sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap itu sebuah keputusan yang efektif bila masalah tersebut diselesaikan, yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tentunya tidak memihak salah satu pihak, tidak ada yang dirugikan, intinya tidak memihak dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti salah satu pihak yang bermasalah tadi, sehingga walaupun dalam pengambilan keputusan kadang memang ada yang dirugikan, tapi ada yang dirugikan pasti itu, tapi kan kita harus meminimalisir kerugian kejadian yang sepatutnya seperti itu. Jadi kita lebih bermain hati nih supaya tidak menyakiti salah satu pihak yang bermasalah. Betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Bu? Tantangannya tentunya pasti banyak ya Bu, ketika kita menghadapi sebuah masalah itu banyak sekali tantangan karena menyangkut hati orang lain. Bagaimana kita mengambil keputusan agar tidak menyakiti hati orang lain. Tentunya apalagi dalam hal yang menyangkut hal yang sama-sama benar. Tentunya yang menjadi tantangan itu pertama timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, itu pasti. Karena masing-masing orang pasti punya pendapat yang berbeda, itu timbulnya perbedaan pendapat itu yang menjadi tantangan. Kemudian perbedaan latar belakang pemikiran dari pemikiran dan pemahaman seseorang antara saya dengan rekan guru, dengan komite. Kadang kan pemahamannya belum tentu sama. Untuk pemahaman, pemikiran dan pemahaman orang itu sangat-sangat pasti sudah berbeda gitu. Sehingga kadang dalam pengambilan keputusan itu kelompok kecil harus melawan kelompok besar, karena otomatis ketika kita mengambil keputusan pasti yang diputuskan kan hasil suara terbanyak. Otomatis yang kelompok kecil kan harus mengikuti yang kelompok besar, seperti itu. Oh, ya, betul sekali ya Bu, berarti kita harus menimbang semuanya. Ya, betul. Di sini apakah Bu Baniah memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Bu Baniah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, baik. Terkait dengan jadwal tergantung jenis masalahnya. Kalau menurut saya tergantung jenis masalahnya. Ketika masalah itu mendesak harus segera diselesaikan, ya segera diselesaikan. Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin tentunya ya Bu. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian masalah, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus untuk mengundang pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah. Tetapi jika masalah itu memang urgen dan harus segera diselesaikan, saya akan mengambil kebijakan ya segera diselesaikan tanpa membuat alokasi waktu khusus. Jadi sesuai dengan permasalahannya masalah. Betul. Selanjutnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Baniah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Dalam kasus-kasus D5 etika tentunya ada. Kembali lagi tergantung masalah tadi. Ketika masalah itu memang perlu melibatkan pihak-pihak tertentu, pihak selain warga sekolah misalnya. Masalah yang saya hadapi tidak bisa diselesaikan dengan hanya warga sekolah, perlu melibatkan pengawas dan sebagainya, maka saya juga akan memerlukan bantuan dari pengawas atau dari dinas misalnya seperti itu. Tapi kalau masalah itu hanya bisa diselesaikan intern dengan warga sekolah, ya
cukup dengan warga sekolah. Jadi semua permasalahan itu dilihat dari bentuk Bentuk masalahnya. Kita juga melibatkan siapa saja yang terlibat, termasuk dari pengawas dan pihak dari luar sekolah itu. Betul. Terus di sini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Baniah petik dari pengalaman Bu Baniah dalam pengambilan keputusan dari Ma'atika? Ya, baik. Terkait dengan pengalaman dari pengambilan keputusan yang diambil ketika mengalami sebuah permasalahan dilema etika, tentunya saya bisa menyimpulkan bahwa semua masalah bisa dicari solusi, bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku, tentunya seperti itu, dan mempertimbangkan dampak baik buruknya. Tentunya diskusi itu sangat penting karena kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan secara otoriter. Kepala sekolah keputusannya harus disetujui, tidak seperti itu. Jadi kita perlu mendiskusikan dengan warga sekolah, rekan guru dan sebagainya dengan mengacu aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya. Intinya dalam pengambilan keputusan tersebut tidak ada yang tersakiti, tidak ada pihak yang dirugikan. Betul sekali Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan kita harus saling berkolaborasi dan mementingkan kepentingan tidak hanya sendiri, kepentingan orang banyak juga. Jadi terima kasih sekali ya Bu atas waktunya di sesi wawancara ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bu Baniah. Saya mohon maaf sekali ya Bu. Sama-sama. Saya juga mohon maaf pada Bu Bani, barangkali jawaban yang saya berikan kurang memuaskan, dan saya mengucapkan selamat pada Bu Bani dalam menjalankan program guru penggerak. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, lulus dengan hasil yang terbaik. Terima kasih sekali, jawabannya sangat menginspirasi sekali bagi saya Bu. Alhamdulillah. Mungkin cukup hanya itu saja Bu. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.